Mina, selamat datang di channel ini. Channel para wibu yang gak pengen dipanggil wibu. Ya, kali ini gue bakal nyeritain sebuah manga one shot lagi. Sebuah manga dengan judul Yusagoiko no Kairimichi. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi manga kali ini punya latar belakang di dunia fantasi. Dan di sini kita dibawa ke salah satu party pahlawan dengan tokoh utama kita yang bernama Nina, seorang anggota party pahlawan dengan job kelasnya sebagai penyihir. Cerita dimulai saat Nina dan teman partinya memulai perjalanan untuk pulang ke kampung halaman setelah melawan Raja Iblis ke sebuah desa bernama Poka. Di sini Nina sudah tidak sabar untuk menikmati tempat tidur, makanan enak, dan mandi air hangat. Hal ini membuat Nina hampir jatuh dari tebing dan harus ditolong oleh teman-temannya. Lalu kita diajak flashback ke satu hari sebelum memasuki kastil Raja Iblis, di mana mereka saat ini sedang berada di perkemahannya sambil berbincang-bincang. Dan di sini salah satu pahlawan berkata, setelah ini semua selesai, mereka harus pulang bersama-sama. Lalu kita kembali ke timeline utama lagi. Di sini diperlihatin kalau dunia sekarang udah jauh lebih baik, dan mereka melanjutkan perjalanan pulangnya. Beberapa hari berlalu, mereka terus melanjutkan perjalanannya, hingga bertemu dengan sosok mayat dan menguburnya supaya tenang. Setelah kejadian itu, mereka melanjutkan perjalanan sambil berbincang-bincang. Karena angin cukup kencang, mereka memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat. Setelah membangun tenda, di sini Nina mulai memasak dan memakan makanannya, hingga dia mulai merasa mengantuk dan tidur. Lalu kita diajak lagi ke sebuah flashback, di mana itu adalah saat pertama kali Nina bergabung dengan partinya. Di sini Nina dibimbing oleh teman-temannya, bahkan sampai belajar buku sihir gelap. Dan di sini terdapat percakapan yang cukup serius, di mana Nina ingin lebih berguna dan tidak ingin kehilangan mereka semuanya, karena melindungi Nina, karena mereka sudah seperti keluarga Nina yang telah menyelamatkan Nina saat kondisi terpuruknya. Hingga kini Nina bisa menjadi penyihir yang cukup hebat. Dan di sini, salah satu pahlawan berkata, kalau hal ini berakhir, mereka akan mengajak Nina ke desa Poka, yaitu ke kampung halaman mereka, karena mereka sudah menganggap Nina juga sebagai keluarga. Lalu Nina pun terbangun dan pergi keluar tenda. Ternyata ada seekor naga yang ingin menyerang Nina. Ya, hal ini karena Nina mengambil telur naganya. Karena melihat naga mulai menyerang tendanya, Nina pun menyerang naga ini dan mengalahkannya. Di keesokan harinya, Nina yang terluka pergi melanjutkan perjalanannya dan bertemu para pengelana untuk membeli persediaan. Kehadiran mereka pun menjadi perbincangan para pengelana, karena mereka adalah party pahlawan yang cukup terkenal. Dan tidak disangka-sangka, kalau adik dari salah satu pahlawan itu datang. Dan di sini hal aneh pun terungkap. Ternyata para pahlawannya bersama Nina sudah kehilangan nyawanya. Para pahlawan telah kalah dan kehilangan nyawanya ketika melawan Raja Iblis. Dan apa yang terjadi ketika perjalanan merupakan sihir Nina untuk mengendalikan para tubuh pahlawan, dengan tujuan untuk membawa kembali para pahlawan pulang ke desanya. Di sini semua orang cukup kaget, dan di sini Nina berkata ke adik dari salah satu pahlawan, jika dia akan membawa kembali para pahlawan untuk pulang, jadi tolong untuk sambut mereka. Setelah itu, Nina pun melanjutkan perjalanannya, dan di sini pun terungkap kalau selama ini Nina hanya berbicara sendiri. Setelah beberapa hari, akhirnya Nina sampai ke desa Poka. Sambutan hangat warga desa mengiringi kepulangan mereka. Tanpa bisa berkata-kata, Nina membawa para pahlawan untuk bertemu keluarga mereka. Ada anak yang menghampiri ayahnya, ada adik yang memeluk kakaknya, dan ada ibu yang menghampiri anaknya. Tanpa mengucap apapun, Nina pun pergi. Dan disusul oleh salah satu adik pahlawan, dengan mengucapkan terima kasih kepada Nina karena telah menjaga pahlawan selama perjalanannya pulang. Di sini Nina mulai menangis karena perjalanannya saat ini sudah berakhir, dan karena satu-satunya keluarga yang dimilikinya kini telah pergi. Dan saat ini Nina sudah bersama party barunya, di mana Nina akan membawa pulang orang yang berharap untuk pulang ke rumah. Selesai. Ya, semoga aja ini manga menjadi anime. Dan kayaknya udahan aja. Gua mau ngelanjutin nangis dulu. Gua bikin video ini sambil nangis cuy. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau kalian suka, kalian bisa like.
Dan kalau kalian gak suka, kalian juga bisa dislike. Dan buat kalian yang pengen request konten, kalian bisa tulis di komentar. Atau kalian juga bisa ke link traktir gua di sini. Ya, terima kasih buat yang udah nonton. Bye.